Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Remi Silaswati Farid SHMHMKN. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Norma Dewi SHMH. Perkenalkan, saya Febri Hastianto, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021 010050. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi seminar proposal saya yang berjudul Penyelesaian Penyalahgunaan Sumber Daya Alam dalam Perlindungan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Latar belakang masalah: eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di Indonesia, dengan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat lokal dan ekosistem, sehingga menuntut perlunya upaya penyelesaian konflik lingkungan yang efektif. Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, namun implementasi undang-undang yang ada masih kurang optimal dan melindungi masyarakat adat dan kelompok rentan yang sering menjadi korban eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat, terutama petani dan nelayan, sering menghadapi konflik agraria dan ketidakadilan dalam akses terhadap tanah dan sumber daya, di mana mereka seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang adil saat hak mereka diabaikan oleh perusahaan besar atau pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan berbagai metode penyelesaian sengketa lingkungan, baik melalui litigasi di pengadilan maupun litigasi seperti mediasi. Namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan metode ini yang mengakibatkan penyelesaian konflik yang tidak efektif. Penegakan hukum di bidang lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya komitmen dari penegak hukum, sehingga mekanisme hukum yang ada belum cukup untuk mengatasi masalah sengketa lingkungan secara menyeluruh, yang menunjukkan adanya gap antara hukum yang diatur dan praktek di lapangan. Pendahuluan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan untuk penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian dalam menangani lingkungan hidup? 2. Bagaimana penyelesaian konflik sumber daya alam dilakukan di Indonesia? 3. Bagaimana kendala penyelesaian lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam? Tujuan penelitian: ada tujuan umum. 1. Mengetahui penyelesaian dalam penanganan lingkungan hidup. 2. Mengetahui proses penyelesaian konflik sumber daya alam yang dilakukan di Indonesia. 3. Mengetahui berbagai kendala penyelesaian lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam. Ada tujuan khusus. 1. Menganalisis kasus-kasus spesifik yang melibatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait pemanfaatan sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 3. Mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dalam penyelesaian konflik dan melindungi hak-hak masyarakat. Manfaat penelitian: yang pertama, manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan di Indonesia dengan memberikan perspektif baru mengenai penyelesaian sengketa. 2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mendalami isu-isu hukum lingkungan. Selanjutnya, manfaat praktis. 1. Memberikan panduan dan wawasan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus sengketa lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konflik yang melibatkan sumber daya alam dan pentingnya penegakan hukum. Landasan teori:
sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam antara dua atau lebih pihak. Asas lingkungan hidup dikutip dari berbagai sumber. Berikut ini asas-asas lingkungan hidup di Indonesia. Asas strict liability. Ada asas tanggung jawab negara dan ada asas ultimum remedium. Dan prinsip lingkungan hidup, satu prinsip kehati-hatian. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, prinsip polluter pays dan keadilan ekologis. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, Undang-Undang PPLH pada pasal 84 dan pasal 85 menetapkan dua mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan, yaitu mediasi. Metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis menggunakan metode analisis. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ada 3 sumber data. Yang pertama, dokumen hukum. Yang kedua, literatur hukum. Yang ketiga, hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data. Adapun teknis analisis data, bahan hukum adalah pengelolaan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian atau evaluasi, serta dilakukan interpretasi, dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut, ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Metodologi penelitian, jenis data, ada data primer dan data sekunder. Data primer, 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 2. Peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mekanisme teknis dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, dokumen resmi pemerintah seperti laporan analisis dampak lingkungan yang menunjukkan data konkret mengenai dampak kegiatan terhadap lingkungan. 4. Putusan pengadilan yang diambil dalam kasus sengketa lingkungan hidup yang memberikan preseden hukum. Data sekunder, 1. Buku-buku hukum yang membahas tentang perlindungan lingkungan hidup, teori-teori hukum lingkungan, dan analisis mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2. Artikel yang membahas sengketa lingkungan hidup, analisis kebijakan lingkungan, serta studi kasus yang relevan. 3. Penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama atau terkait, memberikan wawasan mengenai metodologi dan hasil yang telah dicapai oleh peneliti lain. 4. Laporan dari lembaga penelitian atau organisasi non-pemerintah yang melakukan studi tentang isu-isu lingkungan hidup dan kebijakan terkait. Metodologi penelitian, pendekatan peraturan perundang-undangan, statut opera. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan sumber daya alam. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang pengelolaan sampah. Meskipun lebih spesifik mengenai pengelolaan sampah, undang-undang ini juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup dan dapat dihubungkan dengan penyalahgunaan sumber daya alam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan dan sumber daya hutan yang sangat relevan dalam konteks penyalahgunaan sumber daya alam. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini juga penting untuk dibahas, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Metodologi penelitian, pendekatan kasus case of risk. 1. Kasus penambangan ilegal. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana undang-undang lingkungan hidup diterapkan dalam kasus ini dan langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaian konflik. 3. Kasus pengurusan masyarakat adat. Kasus di mana masyarakat adat digusur dari tanah mereka untuk kepentingan pembangunan industri atau infrastruktur tanpa adanya dialog atau kompensasi yang adil. Ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan sumber daya alam dapat berdampak pada hak masyarakat. Keempat, kasus kebakaran hutan. Penelitian ini dapat mengeksploitasi tanggung jawab hukum dan upaya penyelesaian yang diambil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Proposal penelitian atau presentasi proposal saya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.